Dia tersenyum melihat pakaian yang sangat banyak dan bagus itu, membayangkan akan seperti apa dia mengenakannya nanti. Tapi akan kemana dia membawaku? Dia bilang kami akan pergi ke sebuah tempat. Dia tidak bermaksud untuk membawaku ke... Nafas Valerie tercekat dan dia membungkam mulut dengan sebuah tangan. Jupiter tidak berniat mengajakku berbulan madu kan? Lanjutnya. Ya, kita akan berbulan madu, cepatlah, kenakan pakaian yang bagus. Sekali lagi, Valerie terkejut oleh kedatangan Jupiter yang sudah berada di belakangnya, membuat gadis itu mengetuk keningnya sendiri. Valerie sangat malu menyadari Jupiter ternyata mendengar kata yang barusan dia gumamkan. Bukankah itu sangat memalukan? Seakan Valerie memang berharap demikian. Gadis itu merasa sangat menyesal sebab tidak berpikir sebelum dia berbicara sendiri. Lagian kenapa juga dia berpikir Jupiter akan mengajaknya berbulan madu? Tampaknya otak Valerie sudah menjadi semakin rusak belakangan ini. Kau tidak serius kan? Kita bukan pasangan suami istri pada umumnya. Tolong jangan berbicara yang melantur, kata Valerie, menurunkan pandangan agar tidak saling menatap dengan Jupiter. Jupiter melangkahkan kakinya mendekati Valerie, membuat gadis itu menjadi gugup seketika. Degupan di dalam sana semakin cepat seakan meronta ingin lepas dari tempatnya. Degupan yang selalu dia rasakan ketika Jupiter berada di dekatnya. Kenapa Valerie harus merasakannya? Ini tidak baik. Valerie tahu itu. Apalagi ketika Jupiter sudah berdiri tepat di depannya. Gadis itu semakin tidak bisa tenang. Valerie memundurkan kakinya ke belakang, yang terus diikuti Jupiter maju ke arahnya. Kenapa dengan laki-laki ini? Apakah dia benar-benar akan melakukan bulan madu? Sungguh, demi langit dan bumi, jangan bilang dia akan menggoda Valerie di ruangan ganti ini, seperti yang dia lakukan di dalam mobil tadi. Valerie sangat takut jika dirinya sampai tidak bisa mengontrol dirinya sendiri. Apa yang... bisik Valerie merasakan punggungnya sudah beradu dengan kaca lemari. Bukannya membuat laki-laki itu tersadar dan menjauh, Jupiter justru semakin dekat dan mencondongkan tubuhnya pada Valerie. Dua wajah mereka sudah sangat dekat sehingga bisa merasakan hembusan napas dari masing-masing lawannya. Ini jauh lebih menegangkan dibandingkan dengan suasana di parkiran sekolah Rainer. Maksudnya, jika di sana tadi Jupiter langsung menyosor ketika Valerie tidak sadar. Kali ini, dia hanya mendekat sangat lambat. Itu seakan Jupiter sengaja menggoda imun Valerie, mempermainkan emosi di dalam dadanya. Ingin sekali Valerie mendorong Jupiter untuk menjauh, tapi rasa di dalam dadanya justru berkata lain. Dia menatap dua mata yang terus tertuju pada maniknya, sehingga wajah Jupiter hanya tersisa beberapa inci saja. Gadis itu membeku, merasakan tubuhnya dingin bagaikan tidak berdarah. Berbulan madu? Aku ingin melakukan berbulan madu denganmu, Jupiter berkata dengan seringnya nakal di bibirnya. Ya Tuhan, dia memang menyeramkan. Betul, Jupiter selalu menakutkan jika sudah memasang wajah serius di mata Valerie. Tapi entah kenapa, justru pesona laki-laki itu membuat Valerie melemah seketika. Dia membiarkan Jupiter mencubit kecil dagunya, sehingga lelaki itu mendaratkan ciuman di bibir Valerie. Gadis itu merasakan seakan seluruh tubuhnya gemetar oleh sengatan listrik yang sangat dahsyat, yang membuatnya semakin melemah. Jika tidak bisa mengontrol diri, yakinlah Valerie akan menyerahkan diri di tangan laki-laki itu. Untuk beberapa detik, Jupiter memanggut habis bibir Valerie, memaksa mulut gadis itu terbuka, dan menerima lidahnya masuk ke dalam sana. Valerie sampai tersendat oleh ulah Jupiter yang sudah sangat berhasrat. Dan ketika menyadari Valerie tidak bisa mengimbanginya, Jupiter menarik bibirnya untuk menjauh. Dua pasang matanya terus menatap manik milik Valerie yang kini terbuka secara perlahan. Kembali mereka terdiam. Valerie belum sepenuhnya sadar dari ciuman yang sangat memabukkannya. Ciuman panas yang melebihi milik mantan kekasih.
Sungguh, Jupiter adalah seseorang yang sangat jago dalam hal berciuman. Entah bagaimana dengan aktivitas selanjutnya, apakah Jupiter akan memberikan kejutan yang lebih menggairahkan? Astaga, ingin sekali Valerie memecahkan kepalanya yang sejak tadi berfantasi semakin liar. Ini tidak boleh terus terjadi. Valerie harus menahan diri, jangan sampai masuk ke dalam pelukan laki-laki itu. Meski hatinya berkata lain, Valerie memaksa diri untuk berkata menolak perlakuan Jupiter. Jupiter, kau tidak boleh, kata Valerie di sela ciuman yang sempat terhenti. Tapi Jupiter mengabaikan perkataan gadis itu. Suaranya tertelan ke dalam mulut Jupiter yang langsung menyergap kembali bibir Valerie. Lelaki itu sungguh sangat keterlaluan, membuat Valerie selalu jatuh ke dalam godaannya. Lihatlah tangan Valerie yang mencengkeram jas di bagian dada Jupiter sebagai pegangan agar dirinya tidak benar-benar masuk ke dalam pesona Jupiter. Hingga beberapa detik kemudian, Jupiter melingkarkan tangannya memeluk Valerie erat. Otak Valerie langsung merekam kejadian-kejadian yang mereka lalui hari ini, dan dia tahu bahwa Jupiter tidak akan bisa terkontrol. Valerie mendorong dadanya sebelum dirinya juga ikut lebih jauh menikmati sentuhan Jupiter. Valerie mengatur ekspresinya. Tidak akan dia biarkan pikiran-pikiran gila itu mempengaruhi sehingga dirinya menjadi tidak fokus. Dagunya sedikit diangkat untuk mendongak menatap Jupiter dan memberanikan diri berkata kepada laki-laki itu. Jupiter, aku ingatkan agar kau tidak selalu berusaha. Kita tidak sedekat itu. Dan tolong jangan membuatku menjadi kesal. Tidak ada bulan madu dan sejenisnya untuk kita. Aku yakin kau paham itu. Lantas, Valerie menarik salah satu dress dari dalam lemari, menunjukkannya kepada Jupiter. Keluarlah, aku harus berganti pakaian, ucapnya, seraya menunjuk pintu dengan sebelah tangan lainnya. Jika tadi Jupiterlah yang membuat aktivitas mereka terhenti, kali ini Valerie lah yang memegang kendali. Gadis itu mengusirnya keluar dari dalam ruang ganti dan membuat Jupiter sangat malu. Dia yang selalu menuduh Valerie sebagai perempuan murahan, apakah tidak memalukan jika dirinya pula yang mengemis pada gadis itu? Mau tidak mau, Jupiter membawa kakinya mundur ke belakang, meninggalkan Valerie di dalam ruangan ganti. Pintu ditutup dari luar sana, dan kala itu pun tubuh Valerie melorot ke bawah. Dia terduduk di atas lantai untuk memikirkan semua yang dia lakukan dengan Jupiter. Perempuan macam apa yang sudah dihina sangat menyakitkan, tapi masih bisa bermesraan dengan lelaki jahat seperti Jupiter. Meski hinaan itu Jupiter tunjukkan untuk Megan, meski lelaki itu tidak tahu jika yang berdiri di depannya bukanlah mantan istri yang berkhianat, tapi sebagai seorang gadis patutnya Valerie membenci lelaki itu. Tapi bodohnya, dia tidak bisa menolak pengaruh dari tatapan Jupiter. Matanya seperti magnet yang selalu sukses menarik Valerie untuk masuk ke dalamnya dan membuat gadis itu tidak bisa berpikir jernih. Valerie sangat kesal setiap kali dia pasrah disentuh oleh Jupiter. Aku pasti sudah gila. Aku pasti lebih gila dari pasien di rumah sakit jiwa sampai membiarkannya menyentuhku sekali lagi. Gumam Valerie putus asa. Bukankah Jupiter sangat membenci Megan? Bahkan lelaki itu mengatainya sebagai hewan. Seharusnya Valerie membenci lelaki itu karena sekarang dirinya adalah Megan. Kenapa justru menjadi seperti ini? Meski masih takut untuk mengaku, jujur, Valerie tahu bahwa ada yang tidak beres di dasar hatinya. Ada perasaan yang tidak seharusnya timbul di dalam diri gadis itu. Rasa yang pernah dia miliki pada seseorang di masa lalu. Tapi, apakah benar seperti itu? Tidak, Vale. Itu tidak mungkin. Ini hanya efek dari kebersamaan kalian dan akan menghilang jika nanti kau keluar dari rumah ini, katanya lagi berbisik. Ya, Valerie tidak bermaksud akan selamanya tinggal di rumah Jupiter. Ketika uang untuk biaya perobatan Nikki dirasa cukup, Valerie akan mencari perempuan bernama Megan itu untuk dia bawa kembali. Valerie tidak tega membohongi Rainer untuk selamanya berpura-pura menjadi ibunya.
Bagaimanapun, Rainer pantas mendapatkan kasih sayang dari ibu yang sesungguhnya. Kau tidak boleh membuat dirimu dalam masalah. Kau harus bisa menjaga diri, setidaknya sampai kau menemukan Megan. Jangan jadikan dirimu sebagai pelampiasan untuk Jupiter. Dia bangkit, memberi semangat untuk dirinya sendiri, meski di dalam hatinya ada sebuah lubang yang penuh dengan pesakitan. Kenapa dengan hati Valerie? Baru saja dia mengatakan niat akan meninggalkan Jupiter suatu saat nanti, tapi hatinya sudah lebih dulu tersakiti olehnya. Ada rasa yang tidak ikhlas, tidak rela, tidak ingin meninggalkan laki-laki itu. Ada rasa yang memaksa diri untuk terus bertahan di sisi Jupiter, bahkan berharap lelaki itu tidak pernah tahu bahwa dirinya hanyalah Megan palsu. Apakah Valerie memang sudah gila? Ini sangat menyebalkan, membuatnya tidak bersemangat menjalani hari. Seharian Valerie terus menghindar dari Jupiter. Dia berpura-pura menemani Rainer bermain, membuat dirinya sibuk dengan aktivitas-aktivitas lainnya. Gadis itu akan mencari-cari alasan untuk meninggalkan Rainer ketika Jupiter mendatangi mereka dan ikut bergabung. Valerie tidak ingin membuat banyak kontak mata dengan Jupiter, sebab dia tahu mata itulah yang membuat hatinya tidak terkendali. Rainer bukan anak bayi yang harus ditidurkan lagi. Anak itu sangat mandiri, bahkan mengerjakan tugas sekolahnya pun dia tidak banyak bertanya pada Valerie. Sepanjang Rainer berkutat dengan tugas yang diberikan ibu guru, Valerie pun menghabiskan waktunya dengan melamun tidak jelas. Sampai anak itu selesai, Rainer pun menegur Valerie. "Ibu, kau tidak akan kembali ke kamarmu?" kata Rainer, melihat ibunya masih ngelamun di sofa sebelah ranjang. Mendapat pertanyaan seperti itu, tentu saja membuat Valerie menjadi gugup seketika. Dia berpura-pura membenarkan selimut di atas dada Rainer dan mencari jawaban sebagai alasan. "Ibu ingin memastikan kamu tertidur." Rainer memutar bola matanya. Dia tahu ibunya terlihat gugup dengan ucapan itu. "Ayolah bu, jangan membuatku seperti anak bayi. Lagian ayah pasti menunggumu. Kembalilah ke kamar kalian sebelum ayah menggigit lehermu seperti tadi." Astaga, kenapa anak ini harus membahas itu lagi? Valerie sudah berusaha keras untuk melupakan setiap kejadian yang dia lewati dengan Jupiter. Tapi Rainer justru mengingatkan dirinya. Bukannya berniat kembali ke kamarnya, kalimat itu malah membuat Valerie ingin memilih tidur di kamar Rainer saja. Tapi bukankah itu akan membuat Rainer menjadi curiga? Mau tidak mau, Valerie memang harus bangkit dari sofa nyamannya itu, agar Rainer tidak menganggap mereka sedang bertengkar. "Baiklah, ibu akan kembali ke kamar, kau tidurlah yang nyenyak." Dia kecup kening anak itu untuk menunjukkan kasih sayang seorang ibu, dan berjalan lamban menuju pintu. Rainer mengawasi langkah Valerie seakan anak itu takut jika ibunya akan berpura-pura kembali ke dalam kamarnya. Tak ada pilihan lain jika siang tadi dia bisa menghindar dari Jupiter. Ketika malam tiba, akhirnya dia harus kembali berhadapan dengan lelaki itu. Valerie melangkah lemah menuju kamar mereka yang tidak terlalu jauh itu.